Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elvin Guntoro mengungkap 3 inovasi yang tengah dikembangkan perusahaan itu, kendati pasar aerospace global tengah menurun. Ketiganya sekaligus bagian dari program strategis nasional yakni drone tempur elang hitam Punamel, pesawat udara nirawak jenis medium altitude long endurance, pesawat N219 amfibi atau N219A dan rudal nasional. Pesawat N219 amfibi misalnya, bisa menjadi penghubung yang efektif antara pulau-pulau di Indonesia. Penerbangan dan perkapalan itu menjadi bagian penting pada negara seperti Indonesia ini. Fungsinya adalah untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah 3T, yaitu terluar, terdepan dan tertinggal, kata Elvin, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Elvin mengatakan, keberadaan pesawat N219 amfibi tersebut juga bisa memangkas kebutuhan infrastruktur bandara, sekaligus mendorong pengembangan sektor wisata tanpa perlu tergantung pada keberadaan bandara. Karena bisa landing di kawasan pantai pulau wisata yang dituju wisatawan. Pesawat N219 amfibi saat ini tengah menjalani pengembangan floater, atau kaki pelampung yang akan dipasang di bagian badan pesawat pengganti roda pendarat. Dengan demikian, pesawat tersebut bisa lepas landas sekaligus mendarat di permukaan air. Dua inovasi lainnya dinilai strategis untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta pertahanan keamanan nasional. Dimulai dari Punamel elang hitam yang dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator, lalu PT Land Industri, LAPAN, Balitbang Kemhan, Dislitbang TNI AU, Potan Kemhan, BPPT, serta ITB. Elang hitam dirancang sanggup terbang selama 24 jam dan akan dikembangkan terus hingga bisa dipergunakan untuk kombatan, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI AU. Untuk rudal atau peluru kendali nasional juga dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator, PT Land Industri, PT Pindad, serta PT Mulatama. Rudal yang dikembangkan adalah rudal jenis darat ke darat untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Target sertifikasi rudal tersebut 2024. PT DI saat ini juga tengah menuntaskan sejumlah kontrak berjalan dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, beberapa di antaranya adalah kontrak 9 unit Bell 412 EPI TNI AD, 5 unit sudah diserahkan, 9 unit NC-212I pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU, 1 sudah diserahkan, 1 lagi menyusul dalam waktu dekat, serta 1 unit CN-235 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AL yang akan diserahkan di kuartal 1 tahun 2022. Pesanan dari kontrak dengan pelanggan luar negeri diantaranya 1 unit pesawat NC-212I untuk MOAC Thailand yang saat ini tengah diproduksi. PT DI juga masih menjalankan bisnis aerostructure dalam kerjasama strategis dengan industri pertahanan global diantaranya dengan Airbus Group, Bell Helicopter, dan Spirit Aerosystems. PT Dirgantara Indonesia juga memegang kontrak pekerjaan services untuk pelanggan dari dalam dan luar negeri. PT DI tengah menyiapkan peta konsep pengembangan bisnis MRO, maintenance, repair and overhaul yang ditargetkan nantinya bisa menjadi recurring income. Menurut Elvin, PT DI sudah sempat untung 150 miliar rupiah pada 2019 sebelum anjlok lagi karena pandemi pada 2020.